الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كانوا الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد معاشر المسلمين وجمرة المؤمنين رحمكم الله إن يومكم هذا يوم عيد الأضحى أحل الله فيه الطعام وحرم عليكم الصيام إذا صعد الخطيب على المنبر إذا صعد الخطيب على المنبر إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم قوم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانشرهم على معالم الدين وافتح لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا
وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنوده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin, jamaah sedang salat Aidil Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah di kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk hadir di rumahnya, bertakbir, bertahmid, bertahlil, menyerukan nama-nama Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan berbagai karunia, nikmat, kekuatan kepada kita semua sehingga kita terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua ibadah-ibadah yang telah kita laksanakan dan ibadah-ibadah yang kita laksanakan senantiasa diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, juga kepada kita semua, sehingga kelak kemudian di hari akhir kita semua berada dalam naungan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sedang salat Aidil Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahagia rasanya pagi hari ini kita bisa berkumpul, bertakbir, bertahmid, bertahlil, menyerukan seruan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Tetapi mungkin yang lebih berbahagia adalah
saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita, muslimin muslimat yang saat ini melaksanakan ibadah haji yang dimana selang beberapa tahun ditunda karena adanya wabah yang melanda negeri ini. Kita doakan saudara-saudara kita yang saat ini melaksanakan ibadah haji, yang saat ini sedang berkumpul di Arafah dan sudah mendapatkan gelar hajinya, sehingga semua mendapatkan gelar haji yang mabrur, dan kita semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga di lain waktu kitalah yang menjadi tamu Allah, kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ikhwanul muslimin, jamaah sedang salat Aid al-Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Idul Adha tiba, kita semua teringat terhadap sebuah keluarga yang senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan teladan buat kita semua sehingga kita bisa mengambil aktibah, kita bisa mengambil hikmah, kita bisa mengambil manfaat dari kisah yang telah Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Kisah ini adalah kisah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, istrinya dan putra tercintanya Ismail. Dan insyaallah di kesempatan khutbah Idul Adha kali ini, tema yang dibawakan adalah membangun kesalehan dalam keluarga, mengambil hikmah dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ikhwanul muslimin, jamaah sedang salat Aid al-Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-33, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Sesungguhnya aku telah memilih, kata Allah Subhanahu wa taala, Adam alaihi salam, Nuh alaihi salam, dan keluarga Ibrahim alaihi salam, dan keluarga Imran, melebihi dari umat-umat yang lain. Ikhwanul muslimin, jamaah sidang salat Jumat rahimakallah. Dalam ayat ini Allah menyebutkan Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam secara personal, secara sendiri, tidak menyebutkan keluarganya. Kenapa demikian? Karena ujian yang datang kepada keluarga Nabi Adam alaihissalam, keluarga Nabi Nuh alaihissalam, ujian terberatnya justru datang dari keluarganya sendiri. Adam alaihissalam diuji dengan putranya Qabil dan Habil. Nabi Nuh alaihissalam ujian terberat dari putranya yaitu Kan'an. Dan Allah menyebutkan wa ala Ibrahim, keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, dan wa ala Imran, keluarga Imran. Dari keempat orang yang diberikan kelebihan Allah Subhanahu wa taala, Imranlah yang bukan daripada golongan Nabi dan Rasulullah Subhanahu wa taala, tetapi Allah memuliakan beliau. Kenapa demikian? Dari Imran lahirlah seorang perempuan salihah yang bernama Maryam. Dari Maryam lahirlah seorang laki-laki salih yang bernama Isa alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam melebihi dari keempat orang yang disebutkan oleh Allah dalam surah Ali Imran 33 ini. Kenapa demikian? Syariat, akhlak,
perbuatan keseharian daripada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya menjadi syariat buat kita semua. Di antaranya adalah haji. Yang kedua berkurban, dan yang ketiga adalah khitan. Maka pantas Allah Subhanahu wa taala memberikan gelar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan gelar Khalilur Rahman atau Khalilullah, orang yang dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanul muslimin, jamaah sedang salat Idul Adha rahimakumullah. Kebahagiaan dalam keluarga adalah ketika kita semua berkumpul, ayah, ibu, anak-anak dalam kumpulan kesalehan dalam keluarga. Inilah kebahagiaan tertinggi. Apabila tidak ada kesalehan dalam keluarga, tidak ada kebahagiaan dalam keluarga, walaupun kita diberikan anak, diberikan keturunan, namun kalau tidak ada kesalehan dalam keluarga, mungkin hanya membuat susah, menjadikan payah kita semua. Maka untuk membentuk itu, mari kita semua mencontoh daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika salah seorang bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Ya Ibrahim, apa yang menjadikan engkau diberikan gelar oleh Allah Subhanahu wa taala Khalilur Rahman? Apa yang menjadikan engkau diberikan gelar oleh Allah Subhanahu wa taala Khalilullah? Allah telah mencintaimu, Allah telah menyayangimu." Apa jawab Nabi Ibrahim alaihissalam? "Aku senantiasa mendahulukan kepentingan Allah Subhanahu wa taala." Nabi Ibrahim ketika sudah berkeluarga dengan Siti Sarah, beliau berada di dalam kerajaan. Nikmat hidup, nikmat, semua serba ada. Namun Allah menguji Nabi Ibrahim dan Siti Sarah, karena ternyata raja di mana Nabi Ibrahim alaihissalam tinggal bersamanya tertarik dengan Sarah yang cantik, sehingga resah Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka diasingkanlah Nabi Ibrahim alaihissalam beserta Sarah dan dibegali seorang budak yang bernama Hajar. Pindah di suatu negeri yang tidak membawa apa-apa Nabi Ibrahim beserta keluarga. Bertahun-tahun ujian datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Menikah, namun Allah belum memberikan karunia anak kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan teguh, dengan tawaddu, dengan penuh kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam senantiasa bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah bertahun-tahun. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepada kami keturunan yang saleh. Nabi yang berdoa, yang munajat kepada Allah, yang telah dijamin oleh Allah masuk surga, namun beliau tidak henti-hentinya bermunajat kepada Allah untuk dikaruniai seorang anak yang saleh bertahun-tahun dengan penuh kesabaran. Nabi Ibrahim alaihissalam membuahkan hasil, sehingga Hajar, seorang budak yang dibawa oleh Sarah merelakan untuk menikahkannya dengan Ibrahim alaihissalam. Setelah menikah, maka Allah berikan karunia dari doa-doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan firman-Nya dalam surah As-Saffat, "Wabasyarnahu bigulamin halim." Dan akan aku karuniakan kepada engkau ya Ibrahim seorang anak yang berhati lembut, yaitu Ismail alaihissalam. Ujian berat datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak sampai di situ,
Pujian pun datang berganti kembali kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dari doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah supaya diberikan karunia anak yang saleh. Setelah Allah berikan karunia anak yang saleh, maka Allah berikan ujian kembali kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan apa? Ketika Siti Hajar telah melahirkan Ismail, ternyata Sarah merasa cemburu karena senantiasa setiap hari melihat Nabi Ibrahim bercengkrama dengan Ismail, bercengkrama dengan Sarah. Perasaan ini pun ada di dalam diri hati Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Maka untuk mengobati hatinya, saudara tidak melukai hati Siti Sarah, Nabi Ibrahim pun hijrah kembali bersama Siti Hajar kepada suatu tanah yang sangat tandus. Sampai di tanah yang sangat tandus, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala kembali menguji Nabi Ibrahim alaihissalam. Belum lama ia berkumpul bersama Sarah di tempat yang baru. Lagi-lagi Allah memanggil Nabi Ibrahim, "Ya Ibrahim, kau tinggalkan keluargamu, kau dakwah kembali kepada umat." Ditinggalkan kembali Siti Hajar bersama Ismail kecil yang masih merah. Nabi Ibrahim melangkah dari tempat itu. Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Ya Ibrahim, hendak kemana engkau?" Ibrahim sejenak berhenti, menghentikan langkah, lalu melangkah kembali. Lalu Siti Hajar bertanya kembali, "Ya Ibrahim, hendak kemana engkau? Akankah engkau meninggalkan aku dan Ismail seorang diri di sini?" Terdiam Nabi Ibrahim alaihissalam, melangkah kembali. Lalu Siti Hajar bertanya kembali kepada Nabi Ibrahim, "Ya Ibrahim, apakah perjalanan engkau ini Allah yang menyuruh, Allah yang memerintahkannya?" Baru Nabi Ibrahim berbalik tangannya, berbalik badannya, menatap wajah Siti Hajar dan Ismail. "Ya Hajar, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Ibrahim, kalau ini benar-benar perintah Allah, berangkatlah. Berangkatlah. Allah telah menjanjikan kepada kami. Allah dengan janjinya pasti akan memenuhi kehidupan kami. Allah dengan janjinya pasti akan menjaga kami." Ibrahim berangkat bertahun-tahun lama. Siti Hajar dengan bersusah payah membesarkan Ismail seorang diri dengan penuh kesabaran. Maka inilah sifat yang kedua, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, sehingga Allah memberikan gelar kepada Khalilur Rahman adalah aku senantiasa berharap kepada Allah dari rezeki yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan keturunan yang saleh, yaitu Ismail. Dan yang ketiga, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ditanya oleh sahabatnya itu yang menjadikan Allah memberikan gelar Khalilur Rahman, Khalilullah, kata Nabi Ibrahim, "Aku senantiasa ketika aku akan makan, maka aku mencari sahabat-sahabatku, aku senantiasa makan bersama." Dan inilah yang menjadikan syariat buat kita semua, syariat kurban. Kurban tidak boleh dimakan sendiri. Kurban dibagi menjadi 3 bagian, sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga untuk memberikan hadiah kepada yang kaya, sepertiganya untuk memberikan sedekah kepada yang miskin. Inilah pelajaran yang dapat kita ambil dari semua peristiwa kejadian keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam yang setiap tahun kita senantiasa mengikuti. Tanamkan ini dalam diri kita. Tanamkan kesalehan dalam keluarga kita. Karena kesalehan ini tidak bisa terjadi dengan sendirinya.
Tidak bisa terjadi seorang ayah soleh dengan sendirinya tanpa dorongan dari istri. Istri pun tidak akan menjadikan solehah tanpa ada dukungan dari suami. Keluarga, ayah, ibu akan terbentuk kesolehan terbaik apabila putra putrinya juga ada dalam kesolehan. Ikhwanul muslimin, jamaah sedang salat Aidil Adha rahimahullah. Suatu ketika ada seorang ibu yang bertanya kepada Syekh, "Ya Syekh, bagaimana caranya kami ini membangunkan anak-anakku yang sulit untuk salat bangun subuh?" Syekh ini tidak menjawab pertanyaan dari ibu ini. Lalu sampai 3 kali ibu ini bertanya kembali kepada Syekh tersebut. Lalu Syekh ini balik bertanya kepada seorang ibu itu, "Wahai bunda, bagaimana nanti seandainya rumah bunda, rumah keluarga bunda ini terjadi kebakaran, sementara anak-anak ibu ini sedang tertidur dengan lelapnya? Apa yang ibu akan lakukan terhadap anak ibu?" Apa jawaban ibu itu? "Aku akan membangunkannya dengan sekuat tenagaku. Kalau dia tidak bangun, aku akan membopongnya. Kalau tidak kuat, aku akan menyeretnya. Karena tidak ingin anakku termakan oleh api dari kobaran rumah, kobaran api yang ada di rumah." Wahai bunda, kobaran api neraka jauh lebih panas dibandingkan dengan kobaran api ketika terjadi kebakaran di rumah. Maka kalau engkau begitu gigih ketika terjadi kebakaran di rumahmu ingin menyelamatkan anak-anakmu, maka jauh lebih gigih dari itu engkau bangunkan anak-anakmu ketika waktu subuh telah masuk. Bangunkan mereka, bangunkan mereka, bangunkan mereka. Itu jauh lebih baik dibandingkan ketika terjadi kebakaran engkau membopong menyelamatkan anak-anak. Ikhwan muslimin, jemaah sedang salat Aidil Adha rahimahullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pesan Allah dalam surat At-Tahrim yang menjadikan penutup khutbah Idul Adha kali ini. Mari kita perhatikan pesan Allah. At-Tahrim ayat yang ke-6. Allah berpesan kepada kita, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijab." Seakan-akan Allah bicara kepada kita. Kalau mungkin Allah ini seorang ayah misalkan, ia akan bicara kepada keluarganya. "Wahai keluargaku, wahai keluargaku, kalau kau ingin selamat, kalau kau ingin berkumpul kembali bersama ayah dan ibumu, maka jaga keluarga ini dengan sebaik-baiknya. Jangan lari dari jalan Allah. Wahai orang-orang yang beriman," kata Allah Subhanahu wa taala, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jaga dirimu, jaga keluargamu dari siksa api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Manusia yang mana? Boleh jadi kita orang tua yang nanti menjadi bahan bakar dari anak-anak kita. Boleh jadi juga anak-anak kita yang nanti menjadi bahan bakar kita sendiri sebagai orang tua. Inilah pesan Allah kepada kita. Saking sayangnya Allah kepada kita. Mari kita sama-sama merenung, mengingat pesan Allah ini baik-baik. Nabi Ibrahim yang telah dijamin oleh Allah, mereka senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah, "Rabbi ja'alni muqimas shalah
wa min dzurriyyati. Ya Allah, ya Rabb, jadikan kami orang-orang yang senantiasa mendirikan salat dan keluarga kami. Sudahkah kita mengajak anak-anak kita untuk hadir ke masjid, melaksanakan salat berjamaah? Sudahkah kita mampu mengajak, membangunkan anak-anak kita ketika subuh untuk salat berjamaah di masjid? Sementara doa yang kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bukankah itu yang kita panjatkan kepada Allah? Kita menginginkan kehidupan dunia yang baik, kehidupan akhirat yang baik, sementara kita tidak sekuat tenaga untuk mensalahkan keluarga kita. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahagia kalau kita mempunyai putra-putri yang saleh, apalagi penghafal-penghafal Quran. Dalam keadaan tidur, dia telah memberikan pahala kepada kita. Dalam keadaan kita bersantai, karena dia merojah ayat-ayat Al-Quran, dia telah mentransfer kebahagiaan kepada kita. Bahkan ketika kita sudah berada di alam barzakh, anak-anak soleh ini senantiasa doa-doa, tilawah-tilawahnya, salat-salatnya sampai kepada kita. Kita tidak bersusah payah, sementara sesungguhnya kubur adalah perjalanan yang sangat panjang yang tidak ada ujung. Kalau ini yang kita inginkan, yuk sama-sama jadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh. Bukan hanya anak-anak yang pintar, bukan anak yang pintar. Kalau anak yang pintar, mungkin Nabi Ismail ketika datang perintah Allah untuk disembelih oleh ayahnya, anak pintar akan membalikan ayah saja mungkin yang disembelih, karena ayahlah yang sudah tua. Tetapi karena Ismail adalah saleh, ayahandaku, silahkan, kalau ini perintah Allah, laksanakanlah. Niscaya kita semua menjadi orang-orang yang sabar, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwanul iman, hadirin jamaah salat Aid al-Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari di khutbah yang kedua ini sama-sama kita menghajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon dengan ketulusan hati kita, dengan kelembutan hati kita, sehingga pesan Allah dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6 benar-benar kita resapi, sehingga Allah bimbing kita, karena kita pun ketika berkumpul dengan keluarga nikmat terasa. Apalagi nanti ketika kita dikumpulkan oleh Allah di jannah yang penuh dengan kenikmatan, bersama istri kita, bersama anak-anak kita, bersama semua keturunan kita. Ini jauh lebih nikmat dari nikmat yang saat ini kita rasakan.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami' qarib mujibu da'wat wa ya qadil hajat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, begitu banyak karunia yang telah Engkau berikan kepada kami semua, ya Rabb. Nikmat yang tidak terhitung, nikmat umur yang sampai saat ini kami sudah berusia 60, 70, 50 tahun. Ya Allah, ampuni kami jika segala cucuran nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami belum menjadi hamba-Mu yang bersyukur kepada. Ampuni kami ya Allah, ketika kami berselisih sendiri, kami mohon kepadamu untuk diberikan pasangan. Setelah berpasangan, rasa syukur kami berkurang kepada. Setelah berdoa, aku pun mohon kepadamu ya Rabb, supaya diberikan keturunan ya Rabb. Saat ini Kau berikan kepada kami keturunan ya Rabb. Namun lagi-lagi keturunan yang telah Engkau berikan kepada kami belum bisa bersyukur kepadamu ya Rabb. Kami belum bisa menjadi hamba-Mu yang senantiasa taat dan tunduk kepadamu ya Rabb. Kami belum bisa menjadi suami yang saleh dari istri kami. Kami belum bisa menjadi istri yang salehah buat keluarga kami ya Rabb. Kami semua adalah anak daripada orang tua kami ya Rabb. Ampuni kami ya Rabb. Maafkan kami ya Rabb jika kami belum bisa berbakti kepada orang tua kami dengan sepenuh hati kami. Sampai dengan saat ini kami ya Rabb mohon kepadamu ya Rabb, ampuni ya Rabb. Bila kami semua belum bisa menjadi anak yang saleh, yang bisa menenangkan hati kedua orang tua kami, bimbing kami ya Allah. Bimbing kami ya Allah dari kesempatan umur yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikan anak keturunan kami anak keturunan yang saleh, yang nanti mewariskan pahala kepada kami semua ya Allah. Anak-anak yang nanti akan membimbing kami dalam sakaratul maut kami ya Allah. Anak-anak yang membisikkan talqin di telinga kami dalam keadaan sakaratul maut kami ya Allah. Anak-anak yang membacakan doa buat kami ketika kami sudah berada di alam barzakh ya Rabb. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, berikan kekuatan iman Islam kepada kami. Jauhkan dari segala mara bahaya yang akan merintangi kehidupan kami. Jadikan kami semua keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah ya Rabb. Berikan keistiqomahan kepada kami ya Rabb. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi